Oke, 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 oke. Wah. Tolol. Untung aji. Apa sih? Home konsol Sony yang paling sepi peminatnya, bukan karena gagal, tapi memang mahal pada awal waktu perilisannya. Yap, Sony PlayStation 3. Gimana rasanya kalau memainkan game-game PS3 di ROG Ally seri pertama? Udah enak, bisa dibawa kemana-mana. Lantas, gimana performanya? Ya halo, pada kesempatan kali ini kita akan kembali masuk pada segmen Showcase, Short Gameplay, dan Overlay. Kami yakin banyak dari beberapa orang belum sempat kenal dengan library konsol game PS3, apalagi game eksklusif yang nggak ada penerusnya. Sebagai catatan, kebanyakan game PS3 basicnya hanya lock 30 fps saja. Untuk menembus limitasi, makanya kita pakai emulasi. Kalau bicara soal emulasi, pasti tidak jauh dari kata ribet dan tech savvy. Kemungkinan besar hasilnya juga tidak sama presisi. Ini adalah hasil pengalaman kami otak-atik settingan menggunakan RPGS 3. Akan kami sertakan di setiap akhir judul game yang kami ulas nanti. Mulai dari yang pertama dan ternama, yaitu God of War 3. Memainkan game God of War 3 menggunakan mode performance dan set resolusi 720p, FPS berkisar 30-40-an dengan suhu yang cukup terjaga. Apabila dirasa kurang, mengaktifkan mode turbo bisa mendongkrak performa hingga 40-60 fps-an. Tapi awas kepanasan. Next, game kedua, yaitu God of War Ascension. Entah kenapa game ini lebih terasa pukulannya ketimbang God of War 3. Kami lebih enjoy menikmatinya meski FPS lebih rendah. Bisa jadi karena efek video atau beberapa cutscene yang sudah menyatu dengan game itu sendiri. Atau hanya perasaan kami saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah sama? Ya, sayangnya game ini hanya akan bisa kamu mainkan di angka 30 fps-an. Mau setting mode apapun yang kamu lakukan. Lanjut, game ketiga, Infamous 2. Game action RPG ala-ala superhero ini cukup seru juga. Jujur, ini bukan settingan terbaik yang bisa kita temukan. Menggunakan mode performance, FPS yang kita dapat hanya belasan di perkotaan dan scene pertarungan. Beralih ke mode turbo bisa sampai 20-an lebih. Mungkin dengan settingan yang lebih tepat bisa lebih baik dari ini. Next, game keempat, Uncharted 3. Untuk game Uncharted 3, kita menggunakan versi pertama atau 1.0.0. Alasannya karena ketika update malah bikin banyak glitch dan stuck, bahkan crash di beberapa adegan. Gak tahu, bisa jadi kita yang salah settingan. Baik mode performance maupun turbo tidak bisa menembus 60 fps, hanya bisa di angka 30-an. Sebenarnya jika tidak masalah dengan shutteringnya, mode performance saja sudah cukup. Namun bila dirasa kurang nyaman, silakan aktifkan mode turbo untuk meningkatkan kelancaran atau kestabilan. Jika hanya jalan-jalan atau scene santai, FPS bisa menembus 40-an. Yang kelima, Killzone 3. Beneran deh, yang suka genre FPS wajib coba. Kamu nggak akan kecewa sesuai dengan ratingnya. Meski belum bisa menembus angka 60-an, tapi hanya menggunakan mode performance sudah bisa sampai 30 fps-an dan cukup nyaman dimainkan. Ketika mode turbo diaktifkan, FPS yang dihasilkan hanya naik satuan, jadi tidak terlalu signifikan, hanya menambah kestabilan.
Yang terakhir, Twisted Metal. Entah kamu masih ingat game ini di seri PS1 atau tidak. Ternyata di konsol PS3 ini ada penerusnya. Sayangnya meski menggunakan mode turbo, FPS yang kita tembus hanya 20-an. Gamenya sendiri kurang user friendly. Dengan level medium saja tidak bisa mengalahkan lawan, atau memang kita yang kewalahan. Daya tahan baterai. Konsumsi daya tahan baterai harus dikorbankan jika ingin meningkatkan kestabilan. Ibarat pedang bermata dua, jadi serba salah. Ingin main lama atau lancar jaya. TDP rendah, hemat daya, bisa sampai 1 jam lebih. TDP tinggi, performa ngeri, hampir 1 jam bahkan kurang. Berbeda dengan sang adik penerusnya. Banyak orang bilang dengan menggunakan dapur pacu Z2 Extreme yang lebih efisien atau hemat daya, meski TDP rendah, mampu berlari tanpa adanya konsekuensi. Kesimpulan, dari semua game yang kita coba, ROG Ally seri pertama nyatanya masih sanggup memainkan library game eksklusif PS3, meski tidak sempurna. Rencana untuk nostalgia tentu bisa terlaksana. Nggak perlu lagi harus duduk tegak di depan TV. Eits, bukan berarti tanpa celah ya. Namanya aja emulasi, pasti tidak sempurna. Berbeda seperti game native konsol atau device itu sendiri. Konsekuensi yang harus kamu toleransi adalah 1. Tidak semua game bisa berjalan mulus tanpa adanya otak-atik settingan. Pastikan sudah menggunakan patch pada masing-masing game yang ingin kamu mainkan. Dan jangan lupa, selalu cek versi game. Nggak harus seri yang terbaru, dan nggak juga harus seri yang pertama. Coba aja mana yang paling maksimal. Kalau bisa, upgrade lah baterai ROG Ally jika ingin bermain lebih lama. Atau kamu rela berteman dengan chargeran. Ya, segitu aja dulu. Jikalau memang ada banyak request game atau tanya-tanya yang lain, nggak usah ragu. Tulis di kolom komentar bawah. Buang rasa malu, saranmu sangat membantu. Meski tak tahu siapa kamu, percayalah, kami pernah ada di posisimu. Rasa penasaran dan ingin tahu bisa saja bikin halu. Biarkan kami pandu agar kamu selalu tahu konten-konten kita yang terbaru. Jangan lupa klik subscribe-nya, wahai kau orang baru. Bye-bye. Wih, ampun bos, ampun bos.